Saya boleh masuk ke sini? Sebentar Mbak Bibi, Mas Yandri atau Bu Neng bisa memberikan ini? Ya, kalau saya jawaban dulu terkait ini. Jelas ya, kita ini kan agama yang diakui di Indonesia itu kan sudah saya sebutkan tadi, salah satunya Islam dan agama yang lain. Dan saya berdialog itu dengan tokoh-tokoh resmi sebelum saya datang ke Mahkamah Agung. Dan semua orang mengatakan, yang saya temui ini ya, mengatakan sama, di agama kami juga nggak boleh. Nah, oleh karena itu menurut saya, bagaimana dengan surat dari perwakilan kan gereja tafsir tadi? beliau kan, kalau saya ya itu saya belum tahu, ya jadi artinya apa yang diputuskan atau yang dibuat surat edaran Mahkamah Agung itu seiring sejalan dengan basis utama agama-agama yang ada di Indonesia. Dan itu sebuah penghormatan yang luar biasa loh dari Mahkamah Agung. Justru kalau nanti Mahkamah Agung membolehkan pengadilan mengesahkan nikah beda agama, justru disitulah poinnya, negara ikut campur dengan agama. Nah, terhadap tafsir tadi saya kira ya terserah saudaraku Adek ya, tapi menurut saya sudah clear, karena di Indonesia juga sudah jelas ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terus tadi katanya Mahkamah Konstitusi tidak mengesahkan nikah beda, betul, tapi kan yang digugat itu kan jelas yang menggugat itu karena mereka nikah beda agama. Dan yang digugat kan pasal 2 ayat 1, agama masing-masing. Kalau nggak pakai agama masing-masing tidak sah. Udah itu secara eksplisit sekali, mereka minta nikah beda agama itu diakomodir. Dan kalau misalkan waktu itu Mahkamah Konstitusi menerima gugatan mereka, mungkin akan beda sekarang situasinya. Tapi karena ditolak semua gugatan itu, ya kita patuh dan taat gitu. Boleh saya menambahkan? Terkait dengan dari agama Islam jadi tadi, begini, di dalam surah Al-Maidah memang surah Al-Maidah ayat 5. Jadi katakanlah laki-laki Muslim, katakanlah itu memang dibolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab itu siapa? Yaitu keturunan Nasrani dan Yahudi, kan begitu. Tetapi dalam hal ini adalah ada syarat. Kalau saya tidak jauh-jauh, saya ke Rasidul Ridha dan sebagainya, saya mufasirin di Indonesia saja. Profesor Quraisy Shihab itu mentafsirkan surah Al-Maidah ayat 5 tentang dibolehkannya laki-laki Muslim menikahi dengan wanita ahlul kitab dengan syarat yang kuat. Syaratnya apa? Di antaranya adalah laki-laki Muslim itu harus benar-benar kuat keimanannya dan tidak terpengaruh oleh katakanlah oleh wanita ahlul kitab itu sendiri. Nah, Buya Hamka juga berpendapat bahwa, saya mufasir di Indonesia sajalah, berpendapat bahwa dalam menafsirkan surah Al-Maidah ayat 5 itu adalah pada intinya kalau Buya Hamka tidak boleh pancing itu terbawa ikan. Artinya apa? Tidak boleh pancing itu si suami. Ikan terus apa? Katakanlah istilahnya itu wanita istrinya. Jadi tidak boleh mengikut agama yang ahlul kitab itu sendiri. Dan bahkan di dalam surah Al-Maidah itu dilarang murtad. Nah, jadi dalam hal ini adalah mengapa MUI, walaupun saya tidak ikut serta dalam, saya sudah 5 periode saya di MUI, mungkin sudah 23 tahun, tapi untuk hal itu saya memang tidak ikut serta. Dan dalam hal ini, kenapa MUI memberikan fatwa tentang larangan perkawinan beda agama? Kemaslahatannya itu adalah lebih besar dilarang ketimbang dibolehkan. Jadi kemudorotannya lebih besar. Mengapa? Karena maaf kata, di Indonesia kan tidak dilarang murtad. Orang paginya beragama apa, siang agama apa, sore agama apa, tidak apa-apa. Berbeda dengan di Malaysia. Kebetulan S3 saya di Malaysia. Di Malaysia orang Islam itu dilarang murtad. Di Indonesia boleh. Karena itu kita kalau melihat dari, katakanlah dari yang saya sampaikan tadi pada kasus tahun 80-an gitu, itu jadi salah seorang itu menundukkan diri kepada agama yang lain, tetap satu agama menikahnya. Dan di administrasi kependudukan Bivitri itu mungkin kalau kita melihat memang dalam undang-undang Anminuk pasal 35A itu dalam 35 ditentukan peraturan pasal 34 itu berlaku juga terhadap siapa? Terhadap keperkawinan yang berdasarkan penetapan pengadilan, kan begitu ya kan? Penjelasannya apa itu? Penjelasan diantaranya untuk perkawinan yang berbeda, umat yang berbeda agama. Hal itulah sebetulnya yang membuat saya, bahkan maaf loh, itu harusnya diajukan ke MK pasal itu.
Tidak hanya di Karena apa tidak ya. sejalan. Oke, baik. Nanti Nah, kalau talikannya menurut hukum saya, negara ya, jadi karena saya penjelasannya tidak- ya, penjelasannya gitu ya kan. Saya Itu kira kan ini A-nya bukan tentang tentang kuliah hukum Oke. Islam. B-nya tentang perkawinan nanti dengan tanggapannya Mbak WNA, kan Bivitri. begitu. Usai jeda kita lanjutkan perbincangan di dua sisi saat lagi.